الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Qatrun Nada wa Balis Sada, kemarin mengenai ayat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'anni. Di ayat tersebut barakallahu fikum, walaupun dia bersambung dengan nun taukid yang dikenal tidak mubasyirah, tidak secara langsung, namun bacanya bukan tattabi'an. Adapun kasrah yang ada pada nun tersebut ternyata tasbihan bin nuni ar-rafa', dalam rangka diserupakan dengan nun rafa' yang ketika sebelum kemasukan nun taukid. Semula kan tattabi'ani, dua ya. Nah, barakallahu fikum, misalkan tadhhabani itu sebelum kemasukan nun taukid. Kalau kemasukan nun taukid nanti dengan proses yang sudah kita lewati, pembuangan pertama karena likarahiyah tawalil amsal, kemudian enggak dibuang alifnya karena lihusulil iltibas, terjadinya kesamaran, bacanya pun nanti bacanya bagaimana? Nah, barakallahu fikum, awal mulanya tadhhabani, nanti tadhhabani. Paham ya? Kasrah di situ ternyata tasbihan bin nun rafa', dalam rangka serupa dengan nun rafa'. Paham ya? Nun rafa'. Kalau disebutkan di dalam kitab yang lain, ya karena sudah ma'rufnya dinukilkan dari orang Arab seperti itu. Tapi ternyata kurang memuaskan jawaban tersebut. Namun kalau diserupakan dengan nun rafa' kuat sekali. Karena nun rafa' juga di kasrah itu ya. Nah, barakallahu fikum, tadhhabani, ya kan? Tajlisani, nun rafa' tersebut di kasrah. Paham salah ya? Naam. Sekarang kita lanjutkan mengenai tanda fi'il madhi. Qala al-mu'allifu rahmatullah alaih, alamatul madhi wa hukmuhu, tanda fi'il madhi dan hukumnya. Qala al-imam Ibnu Hisham rahmatullah alaih, wa bada'tu min dzalika bil madhi, itu kan? Naam, wa bada'tu min dzalika bil madhi. Dan kami awali dari pembagian fi'il tersebut dengan madhi. Fi'il madhi perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abu Bilal hafizahullah taala, catatan kaki itu. Kenapa al-mu'allif mengawali dengan fi'il madhi? Tabi'a Sibawayh fi taqdimil madhi wal amr 'ala al-mudhari'. Imam Ibnu Hisham rahmatullah alaih mengikuti Sibawayh di dalam mendahulukan fi'il madhi daripada fi'il amr dan fi'il mudhari'. Jadi mendahulukan fi'il madhi dan fi'il amr daripada fi'il mudhari'. Kenapa? Li'annahuma yakhluwani min az-ziyadah katsiran. Karena fi'il madhi dan fi'il amr itu seringnya barakallahu fikum kebanyakannya kosong dari tambahan. Kebanyakannya kosong dari tambahan. Wal mudhari' la yakhlu minha, sedangkan fi'il mudhari' tidak terlepas dari tambahan tersebut. Wa tajarrud muqaddamun 'ala talabbus biziyadah. Sedangkan yang sesuatu yang kosong dari tambahan itu lebih didahulukan daripada yang berpakaian dengan tambahan. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Itu cuman sekedar kenapa kok mendahulukan fi'il madhi dan fi'il amr kemudian baru fi'il mudhari', karena tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan saja, barakallahu fikum. Wa bada'tu min dzalika bil madhi fa dzakartu anna 'alamatahu an yaqbala ta'at ta'nis as-sakinah. Dan aku menyebutkan bahwasanya tanda fi'il madhi adalah menerima ta'at ta'nis as-sakinah. Ucapan sakinah ini sudah kami sebutkan berkali-kali. Fungsinya, tujuannya adalah apa? Tujuannya untuk li ikhraji ta'it ta'nis al-mutaharrikah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, qayyada al-mu'allifu biqaulihi as-sakinah li ikhraji ta'it ta'nis al-mutaharrikah, fa innaha laysat min alamatil fi'il wa innama hiya min alamati al-ism al-muannas. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Karena ta'ut ta'nis al-mutaharrikah, tak marbutah itu yang berharokat, itu bukan tanda fi'il, tapi tanda apa? Isim. Syajaratun, baqaratun, mafhum? Muslimatun, mu'minatun.
ila akhirih. Naam. Jadi ucapan sakinah ini penting sekali, ya, jangan sampai terlupakan karena tanda barakallahu fikum fi'il madhi disebutkan di sini adalah ta'ut ta'nis as-sakinah yang menunjukkan fa'il atau pelaku setelahnya itu muannats. Naam. Qala Syekh Abu Bilal hafizahullah taala, ta'ut ta'nis hiya allati tadullu ala anna mashub itu madkhul, maksudnya adalah isim yang kemasukan atau fi'il yang kemasukan itu. Nah, kalau isim berarti isim, kalau fi'il tadi ini fi'il ini ya. Ta'ut ta'nis itu adalah allati tadullu, sesuatu yang menunjukkan ala anna, bahwasannya mashubaha, fi'il yang kemasukan tersebut musnadun ila muannas, disandarkan kepada muannas. Nahwu qaulihi ta'ala wa qalat ulahum li ukhrahum, menunjukkan ulahum ini muannas karena qalat di situ fiilnya yang kemasukan apa? Ta'ut ta'nis as-sakinah. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kenapa kok disifati dengan sukun ta'ut ta'nis as-sakinah, padahal nanti kalau litiqa'is sakinain diharakati enggak? Diharakati. Itu enggak masalah, enggak berbahaya. Kata beliau, na'am wa wasfuha bisukun, dan pensifatan dia dengan sukun, nah barakallahu fikum, nadran li asliha, dalam rangka melihat pada asalnya. Asalnya memang sukun, cuma nanti keluar dari asal ketika apa? Litiqa'i sakinain. Fala yunafi annahu qad ya'ridu laha at-taharruku li sababin, dan tidak bertentangan, terkadang ada pada tak tanis sukun tersebut, tak tanis yang disukun tersebut taharruk, berharakat. Nah, jadi terkadang menerima harakat, tapi sebabnya ada, disababin, dikarenakan suatu sebab. Kata khallus minal tiqa'is sakinain, seperti dalam rangka berlepas diri dari bertemunya dua sukun. Fi nahwi qouli ta'ala wa qalat imra'atu fir'aun. Wa qalat imra'atu fir'aun. Aslinya wa qalat imra'atu fir'aun. Paham ya? Ada tulisannya situ sebenarnya imra'atun itu taknya marbutah. Cuma di situ taknya maftuhah kan? Ini seringnya disebut rasmil Quran. Tulisan Al-Qur'an memang terkadang beda dengan penulisan biasa yang kita tulis di tulisan biasa. Naam. Mafhum salah ya? Naam di situ. Jadi, naam qalat imra'atu fir'aun itu asli qalat. Naam wa inna ma hudikat bil kasri liqa'is sakinain. Hanya saja dia di harokati dan kasrah karena bertemunya dua sukun. Kemudian juga wakal munasabah, dalam rangka untuk mencocokkan atau menyesuaikan. Fi nahwi qouli ta'ala qalata ataina ta'iin. Qalata ataina ta'iin, aslinya qalat. Nah, oleh karena itu kalau antum membaca atau sharafan fi'il madhi barakallahu fikum seperti fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, itu aslinya fa'alat terus a gitu. Aslinya fa'alat kemudian alif. Tapi kan enggak bisa dibaca. Bertemu dua sukun dikasih fathah karena yang cocok dengan alif adalah fathah. Berarti qalata. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Itu di antaranya. Kemudian berikutnya kita lanjutkan. Ka qama wa qa'ada, seperti qama dan qa'ada. Taqul qamat wa qa'adat. Qamat wa qa'adat. Ta apa namanya ini? Ta'ut ta'nis as-sakinah. Qamat wa qa'adat. Wa anna hukmahu fil asl al-bina' al-fathi. Hukum asalnya dia mabniun al-fathi, yaitu apa? Na barakallahu fikum fi'il madhi. Sudah kita lewati ya. Kama masalna sebagaimana sudah kami contohkan. Jadi fi'il madhi, al-asl fil madhi, na barakallahu fikum bina'uhu 'ala al-fathi. Hukum asal fi'il madhi itu mabni al-fathi. Illa idza kana muttasilan bi wawil jamaah fayubna 'ala ad-dhamm. Kecuali kalau dia bersambung dengan wawul jamaah barulah dimabnikan atas apa? Dhammah. Au idza kana muttasilan bi dhamir raf'in mutaharrikin fayubna 'ala as-sukun. Mafhum insyaallah? Atau dia bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka dia mabniun 'ala as-sukun. Mafhum insyaallah? Na'am barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Wa qad yakhruju anhu ila dhamm. Terkadang keluar dari hukum asal tersebut kepada dhamm. Maksudnya bniun adz-dhamm. Wa dzalika idza tasalat bihi wawul jamaah. Yang seperti itu terjadi apabila bersambung dengan wawul jamaah. Ka qaulika qamu wa qa'adu.
Walaupun i'rabnya beda-beda karena yang namanya mu'ribun, orang-orang yang suka i'rab itu terkadang beda-beda i'rabnya. Ada yang mengatakan qamu itu bukan mabni dhamm tapi ala fathil muqaddar katanya. Fathul muqaddar. Tapi kita pakai yang mudah aja udah. Qamu qa'adu fi'lun madin mabniun 'ala dhamm litisalihi bi wawil jamaah wal wawu dhamirun muttasilun mabniun as-sukun fi mahall raf'in fa'il wal alif al-fariqah. Mafhum insyaallah? Naam. Wa ila sukun terkadang keluar di asal menuju sukun, yaitu mabniun 'ala sukun karena asalnya mabni al-fathi kan itu. Wa dzalika idza tasala bihi ad-dhamir al-marfu' al-mutaharrik. Yang mana itu terjadi apabila bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir rafa' mutaharrik ma'ruf insyaallah ya. Ka qaulika qumtu wa qa'adtu wa qumna wa qa'adna. Paham ya? Wa niswah sama saja, niswah juga dhamir rafa' mutaharrik. Cuma dipisahkan karena untuk perempuan itu aja. Wa niswah qumna wa qa'adna. Sana enggak nun itu dhamir rafa' mutaharrik bukan? Sama. Nun itu juga dhamir rafa' mutaharrik, cuman dia nun niswah itu loh. Apa maksudnya? Nah, wa illa kalau disebutkan misalnya qumna fi'lun madin mabniun 'ala sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik boleh aja. Tapi biar jelas litisalihi bi nun niswah. Wa nun niswah dhamirun muttasilun mabniun 'ala fathi fi mahalli raf'in sebagai apa? Fa'il seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Mafhum insyaallah ya? Na'am. Jadi perlu diperhatikan penyebutannya atau istilahnya ungkapannya. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi yang namanya dhamir muttasil fi mahall raf'in itu imma fi mahall raf'in fa'il, imma fi mahall raf'in sebagai apa kemarin? Naibul fa'il, imma fi mahall raf'in sebagai isim kana. Kuntu, ya kan? Kunti, nam kuntum ma kuntum, itu semua isim kana. Naam. Mafhum soalnya ya? Wa talakhasa anna lahu thalatha halat dan terkesimpulkan atau kesimpulannya bahwasanya fi'il madhi memiliki 3 keadaan, adz-dhamm wal fathu was sukun. Nah, itu bacaannya itu dikasih harokat ya. Boleh adz-dhammu wal fathu was sukun. Boleh adz-dhamma wal fatha was sukuna. Kalau adz-dhammu wal fathu was sukunu berarti sebagai apa? Khabar dan mubtada'in. Buang takdirnya. Hah? Al-awwal adz-dhamm huwa. Naam. Huwa adz-dhamm ala wa huwa adz-dhamm wal fathu was sukun. Tapi kalau adz-dhamma wal fatha was sukuna badal ke alasan. Mafhum soalnya ya? Na'am. Wa qad bayyantu dzalik dan sungguh kami telah menjelaskan perkara tersebut atau penjelasan tersebut. Walamma kana min al-af'alil madhiyah makhtulifa fi fi'liyatihi nasastu alaih. Dan tatkala ada dari kalangan fi'il madhi yang diperselisihkan tentang kefi'ilannya, apakah dia fi'il ataukah bukan. Kemudian aku menyebutkan secara khusus. Nasastu itu asli nas itu menyebutkan secara khusus ya, dinaskan gitu ya. Wa nabahtu dan aku memberikan tanbih peringatan ala annal asahha fi'liyatuhu bahwasanya pendapat yang paling benar masalah ini adalah fi'ilnya. Na'am barakallahu fikum. Fi'il yang diperselisihkan tersebut. Wa huwa arba'u kalimatin yaitu 4 kata. Ni'ma wa bi'sa wa 'asa wa laisa. Ini yang rajih, yang kuat adalah fi'il madhi. Ni'ma bi'sa karena dia menerima ta'u ta'nis as-sakinah. Ni'mat bi'sat. Paham ya? Adapun 'asa sama laisa dua-duanya. Ta' ta'nis juga bisa, dhamir juga bisa. 'asaitum, laisu. Paham ya? Laisat 'asat. Naam. Mafhum soalnya ya? Na'am barakallahu fikum. Itu kesimpulan yang sudah kita baca. Barakallahu fikum. Kita baca dikit lagi. Walamma kana fa amma ni'ma bi'sa fa dhahaba al-farra wa jama'tu min al-kufiyyin ila annahuma isman. Bayangkan ini. Adapun Farra dan sebagian sekelompok Kufiyin ahlu Kufah mereka mengatakan dua-duanya isim. Ni'mah bi'sa itu isim. Naam. Wastadallu 'ala dzalika bidukhuli harfil jar 'alaihima fi qauli ba'dihim. Mereka berdalilkan bahwasanya ni'mah bi'sa itu isim dengan masuknya huruf jar. Perhatikan ini, dengan masuknya huruf jar pada 2 kata tersebut, yaitu pada ni'mah bi'sa. Fi qauli ba'dihim pada ucapan sebagian mereka, waqad busyira bi bintin, itu orang yang dikasih kabar gembira dengan lahirnya anak seorang perempuan, seorang anak wanita. Wallahi ma hiya bi ni'mal waladu.
Kata mereka ini buktinya masuk ba itu. Nah, barakallahu fikum. Buktinya masuk itu. Wallahi ma hiya bi ni'mal waladu. Berarti ni'mah itu isim. Kalau fi'il enggak masuk ba katanya. Nah, barakallahu fikum, kalau fi'il enggak masuk ba katanya. Nah, ini dalil mereka ya. Wa qalul akhar, nah kan istilahnya kan apa? Mereka ketika bergembira dengan anak perempuan tersebut mengatakan wallahi ma hiya bi ni'mal waladu. Nah, demi Allah tidaklah itu adalah sebaik-baik anak. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi syahidnya mereka berdalilkan karena ba itu masuk pada nikmah itu loh, sehingga nikmah itu isim. Wa qalil akhar wa qad sara ila mahbubatihi ila himarin bati'is sayr. Ada juga yang mereka berdalilkan dengan ucapan orang Arab, yaitu orang yang berjalan menuju kepada kekasihnya, tapi kendaraannya apa? Unta yang jalannya pelan. Paham belum? Jadi dia mau pergi kepada kekasihnya, tapi naik unta, naik keledai yang jalannya pelan. Nah, karena sudah senangnya itu, senang karena ingin menuju kekasihnya, dia ngomong ni'mas sayr ala bi'sal 'air. Ya, sebaik-baik perjalanan adalah di atas tunggangan yang jelek. Paham ya? Nah, atau di atas keledai yang jelek. Maksudnya apa? Maksudnya itu walaupun keledainya jelek, jalannya pelan, tapi kan mau pergi kepada kekasihnya. Senang gitu rasanya itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kata mereka ini ala bi'sa. Ala bi'sa, katanya ala masuk pada bi'sa. Wallahu a'lam disebutkan bantahannya di sini atau tidak? Biasanya disebutkan barakallahu fikum takdirnya. Nah, takdirnya disebutkan biasanya. Nah, nanti kita lihat kalau enggak disebutkan nanti tak disebutkan juga. Ada nanti disebutkan nanti ya. Sebutan takdirnya. Intinya nanti masuknya itu yang sahih tidak masuk pada nikmat Nabi secara langsung. Tapi nanti apa? Nah, barakallahu fikum masuk dalam kaidah atau dalam artian apa yang sering didengar maqulul qaul. Paham ya? Nah, sesuatu yang diucapkan, sesuatu yang diungkapkan. Nah, jadi barakallahu fikum ala dan ba di situ nanti masuknya tidak pada fi'il, tapi masuknya pada apa? Isim, tidak pada isim, tapi itu nanti apa masuknya itu bukan pada ni'am bi'sa, tapi masuk pada takdirnya. Nanti ada takdirnya nanti. Takdirnya nanti disebutkan barakallahu fikum sesuai dengan urutan yang akan kita baca saja nanti. Nah, jadi yang sahih nanti masuknya itu barakallahu fikum bukan kepada nikmah sama bi'sa, halaman 77 itu ya. Nah, nanti masuknya pada apa? Pada sesuatu yang takdirkan. Ma hiya biwaladin maqulin fi ni'mal walad. Ni'mas sayr ala 'airin maqulin fi bi'sal 'air. Jadi masuknya pada sesuatu yang ditakdirkan. Itu nanti pendapat yang kuat. Jadi kesimpulannya barakallahu fikum, hujjah mereka yang mengatakan wallahi ma hiya bi ni'mal walad, katanya masuk pada isim, nikmah adalah isim, itu nanti terbantah. Kemudian ni'mas sayr ala bi'sal 'air, sebaik-baik perjalanan di atas tunggangan jelek. Ini apa? Ini juga ini terbantah, masuknya ala bukan kepada bi'sa yang rajih nanti barakallahu fikum. Naam. Amma laisa, adapun laisa, fa dhahaba al-Farisi, maka al-Farisi berpendapat, kalau melihat al-Farisi bawah itu namanya Hasan bin Ahmad bin Abdul Ghaffar Abu Ali al-Farisi, ma'rufnya Abu Ali al-Farisi. Nah, barakallahu fikum, Abu Ali al-Farisi. Dia termasuk orang-orang yang apa? Di zamannya termasuk orang-orang yang salah satunya pandai dalam bahasa Arab. Nah, barakallahu fikum. Mengatakan bahwasanya fi halabiyat itu sebutan bawah itu, nama kitab itu ya dalam masalah nahwu. Jadi halabiyat itu salah satu nama kitab yang berisikan masalah-masalah ilmu nahwu. Barakallahu fikum. Ila annaha harfu nafyin bi manzilati ma. Laisa itu bukan fi'il madhi tapi huruf dia. Ini kita baru membaca yang apa? Yang mengatakan itu huruf ya. Nanti yang mengatakan fi'il itu yang kuat. Bi manzilati ma. Jadi laisa itu seperti ma katanya, manafiyah, bi manzilati manafiyah. Wa tabi'ahu ala dzalik Abu Bakar Ibnu Syukair. Dan yang mengikuti pendapat tersebut adalah Abu Bakar bin Syukair. Bawahnya disebutkan juga, bisa lihat sendiri, namanya Ahmad bin Hasan. Barakallahu fikum, Ibnu Syukair, Abu Bakar tersebut mengikuti pendapatnya Abu Ali al-Farisi bahwasanya laisa itu bukan fi'il tapi apa? Tapi huruf. Dia semakna dengan ma'nafiyah. Adapun asa, barakallahu fikum, wa amma asa fa dzahaba al-Kufiyyun ila annaha harfu tarajjin bi manzilati la'alla. Asa itu kan harapan seringnya. Asa Zaidun an yakuma, semoga Zaid berdiri. Mudah-mudahan Zaid berdiri, seperti la'alla, ya enggak?
la'alla Zaidan qa'imun. Semoga Zaid berdiri, mudah-mudahan Zaid berdiri. Nah, seperti itu. Jadi asa ini menurut Kufiyun adalah apa? Huruf dia. Huruf taraji, huruf yang digunakan untuk taraji, berharap. Kedudukannya seperti la'alla. Wa tabi'ahum 'ala dzalik Ibnu Sarraj. Dan yang mengikuti pendapat tersebut adalah Ibnu Sarraj. Ibnu Sarraj disebutkan bawah itu Muhammad bin Sari Abu Bakar Al-Baghdadi. Nah, barakallahu fikum, itu yang telah disebutkan. Kesimpulannya ini baru menyebutkan apa? Khilaf-khilaf perselisihan. Adapun penyebutan yang sahih yang mana sudah kami sebutkan secara global. Yang sahih ni'ma, bi'sa, asa sama laisa, semuanya adalah apa? Fi'il. Adapun rinciannya insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang mengenai pendapat yang sahih sebagaimana yang cantumkan di situ yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hisham rahmatullahi alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.